Waduh, kok balik. Oke. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam. Bisa kita mulai begitu, Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang judulnya sudah siap, bisa langsung share screen saja dan kita bisa diskusi bersama, gitu, nggih. Nanti sedikit ini saya tidak eh, mungkin tidak memberikan judul yang pasti, ini pasti bagus enggak. Minimal saya punya sedikit pandangan akan membuat judul yang menarik itu bagaimana, kan begitu. Ada Bapak dan Ibu yang ingin share screen terlebih dahulu? Silakan. Ya, izin share screen ya Mas, saya Esti. Boleh Ibu, Ibu Esti Ya, silakan. sebentar. Silakan. Eh, ini saya mencoba untuk membuat beberapa alternatif terkait dengan judul. Kebetulan saya ini sudah melakukan riset ya untuk studi saya ini terkait dengan komodifikasi wayang uwong. Jadi Oke. saya mengambil dua lokus di Wayang Wong Sriwedari dan Wayang Wong Keraton Jogja, Mas. Nggih, nggih. Nah, Nggih, Bu. cuman ini mau saya pecah jadi dua, meskipun di dalam hasil riset saya itu jadi satu ya, karena membandingkan, jadi itu ada komparasi studi kasus di antara dua lokus tadi. Nah, kira-kira tadi seperti yang dikatakan Mas Novan tadi, pakai Nggih. titik dua ya Mas ya. Nah Iya, itu Ibu. eh, saya mau melihat bahwa ini adalah sebuah seni pertunjukan tradisional, seni Nggih, pertunjukan yang kemudian melakukan komodifikasi atau melakukan perubahan untuk melihat pada selera pasar. Sebenarnya di sini eh, apa namanya, perubahannya itu bisa dilihat dari secara offline maupun Pak. secara online-nya, Mas. Nah, Nggih, ini saya bingung apakah nanti memasukkan di versi komodifikasi yang perubahan digital, yaitu perkembangan TikTok, Instagram, dan sebagainya, atau nggih, dari sisi seni pertunjukannya. Kalau base saya adalah komunikasi. Jadi nggih. saya mahasiswa komunikasi ini Mas, mahasiswa tua ini. Terima kasih Mas, Iya, Ibu. mohon masukannya. Oke. Nah, ini sangat menarik sekali, Bu. Sebenarnya untuk saya melihat sekilas judulnya sudah bagus-bagus nih, Bu. Ini sudah sangat bagus sekali. Memang seperti yang saya bilang tadi, Ibu, enaknya kita menulis paper itu adalah kita modal satu riset tapi bisa banyak paper nantinya begitu. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, Ibu bisa menulis paper itu dari sisi digitalnya begitu. Itu boleh. Paper satu bicara tentang digital. Berarti nanti isinya adalah digital semua, sosial media dan seterusnya kan begitu. Atau satunya tadi, sisi terkait dengan budayanya atau seninya itu bisa. Itu enaknya nulis paper tuh di situ, Ibu. Jadi gimana kita menulis itu fokus gitu nggih. Jadi kalau saran saya jangan bingung mau nulis yang mana, fokus satu sisinya, satu mungkin bidang apa temanya ini udah fokus ke itu. Karena Bapak dan Ibu semuanya kalau semua tema atau topik kita bahas dalam paper itu kan pasti banyak sekali nggih. Banyak sekali dan saya yakin itu tidak mendalam. Paper itu dituntut itu harus jelas dan mendalam kan begitu. Fokus satu. Kalau dari awal fokusnya ke arah digital ya udah kita isi dengan isian-isian tentang teknologi kan begitu Bapak Ibu. Gitu. Sama ini sudah sangat bagus Ibu. Apalagi yang judul nomor 2 itu keren sekali itu. Reinventing Heritage gitu kan. Bagaimana wayang wong adapt to market demand and digital culture. Wow, itu keren sih Bu. Itu keren. Itu keren itu. Itu bagus. Itu fungsi titik dua tuh di situ itu lebih tidak ada embel-embel untuk meningkatkan untuk memperkenalkan gitu bisa titik dua itu juga bagus ibu untuk yang from secret state atau marketplace itu yang apa awal mengawali judul dengan kata apa ya istilahnya ya from terus dari itu kayak kalau saya jujur agak kurang ibu agak kurang Oh, iya. tapi kalau dibuatnya seperti judul nomor 2 itu sudah sangat bagus sekali. Reinventing Heritage itu kan jelas sekali, Bu. Inventing itu arti aslinya apa, Ibu, yang lebih pastinya? Reinventing. Sebenarnya ini lebih ke pelestarian ya Mas. Pelestarian. Iya, Pelestarian. karena kan kalau wayang wong ini sudah berusia ratusan tahun, tapi Benar.
benar, tentunya dia melakukan berbagai macam adaptasi di media benar. yang ada, ngeten. Cuman Oke. saya masih bingung yang dimaksud dengan signifikan tadi ketika di dalam hasil riset saya menemukan ada suatu pola yang Ya. muncul sebagai hasil dari komodifikasi wayang uwong itu, apakah itu juga bisa masuk menjadi sebuah signifikan? Karena tadi ada hasil yang bisa dimasukkan di dalam judul. Iya, Ibu. Nah, itu. Atau mungkin yang atasnya nomor 2 itu kan ketika tradisi bertemu dengan pasar itu kan komodifikasi sebagai media komunikasi kan begitu, Ibu. Iya. Ya itu apa signifikannya di situ, Ibu. Biasanya signifikan itu adalah kata kerja gitu sebagai media komunikasi gitu. Coba pilih. Mungkin sebelumnya orang susah untuk apa ya, antar antar ini ya, mungkin terkait dengan komunikasi ini mungkin dengan bantuan wayang wong ini lebih masuk. Itu juga bisa, Ibu. Itu kan sebagai bentuk hasil riset yang bagus juga begitu. Eh, nggih, matur nuwun. Jadi prefer yang mana, Mas? Kalau yang satu dan dua? Nah, kalau itu memang ini kembali sih, Bu. Ini kalau kalau menurut saya memang bagus-bagus soalnya. Memang bagus-bagus. Bagus-bagus. Ibu, ini kan kalau yang di atas itu kan bicara tentang media komunikasinya kan begitu. Iya. Itu media komunikasinya. Jadi nanti isinya adalah terkait dengan ya komunikasi-komunikasi dan seterusnya. Tapi kalau yang kedua Nggih. kan terkait dengan digital culture-nya kan begitu, Ibu. Nggih. Tuh, nah itu karena menurut saya memang ini bisa jadikan dua paper kok Ibu. Jadi nggak usah dipusingkan gitu. Itu Oh, nggih. jangan jangan pusing kita memilih judul. Itu berarti potensi paper apa riset kita tuh memang sebanyak itu papernya kan gitu. Kalau bisa dua tiga paper malah lebih bagus lagi. Rekor kami di Rumah Scopus itu satu tesis jadi 8 paper Ibu. Per variabel itu breakdown. Jadi paper. Jadi jelas variabel satu fokus ini. Jadi paper itu fokus ke variabel itu semua. Nah, itu kan lebih jelas Ibu, lebih enak. Yang nulis pun enak, nggak pusing, nggak harus wah nulis apa lagi, enggak fokus satu mendalam. Kan enak dibaca juga nanti. Itu Ibu. Anu, Ini berarti bagus. sekali lagi, Mas. Berarti Oke. di dalam judul itu tidak harus memunculkan teknis atau teori yang digunakan di dalam judul itu nggak harus, nih. Nggak harus Ibu, karena itu kan masuk ke metodologi nggih nanti nggih. Itu Oh, biarkan di body paper saja. oh, Gitu. nggih. Karena tadi kan ada biasanya ada batasan jumlah kata dalam judul kan begitu. Jadi Nggih. tidak perlu semua apa ya, semua variabel kita masukkan dalam judul, semua istilah kita masukkan dalam judul penuh nanti Ibu. Nanti malah jadi judul riset lagi nanti malah. Iya, Nggih. Matur nuwun sangat, itu. nggih, Mas Sama-sama Novan. Ibu, sudah keren Sudah sekali. diberi banyak masukan. Siap. Silakan, mungkin Tulis kepada Ibu tulis lanjutkan saya lagi. Mas, tulis saya Mas, Silakan Bapak, Pak Kam, boleh Bapak, Pak, silakan. Pak Kamto. Oke. Silakan Pak Dibantu, Kamto. nah, ini dibantu Mbak Febri menayangkan Mbak Oke, Wulan. yang Nah ini mana dulu judulnya ini Mas, Bapak? yang atas Mas. Atas. Kemarin coba Nah, kita coba buat itu, kita coba. oke, Nah ini mungkin perlu direvisi oleh Mas. Kira-kira sudah oke, pas apa belum atau bagaimana? oke Bapak. Judulnya sebenarnya disertasinya yang bawah itu. Oke, Nah, kita itu coba buat berarti yang nomor artikel 2 yang itu di atas. judul judul disertasinya Disertasi. nggak Pak? Oke, Ya, mungkin bisa cerita sedikit Pak, biar biar saya juga apa enak gitu. jadi judulnya ini adalah eh, lebih ke arah sustainable, Pak, keberlanjutan organisasi. Keberlanjutan. Oke, Ya, jadi tinjau dari aspek inovasi, integrasi inovasi, kemudian apa namanya, pemanfaatan teknologi dan eh, kerjasama stakeholder. Kemudian oke, ada variabel moderating itu fleksibilitas, strategi fleksibilitas dan apalagi satu anu ya, dan kinerja organisasi itu benar. Pak terhadap keberlanjutan organisasi. Oke. Oh, yang situasi VUCA itu apa Pak? Mohon maaf Pak. Yang itu yang situasi ketidakpastian, kemudian Hmm, situasi yang apa namanya, bisa apa dibantu sih? Mbak Wulan. Lupa. Oke, sebentar ini pengaruh tertentu.
strategi kreativitas dan kinerja organisasi. Oke. Di sini. Ini banyak Itu kan maksudnya variabel mau gitu. biar menjadi lebih menarik tadi maksudnya bukan tadi ya. Iya, Pak. Tapi di sini saya harus jujur dulu, ini variabelnya banyak ya, Pak ya. Iya, Variabelnya ada. hasilnya banyak. Cuman kita angkat yang keberlanjutan tadi maksudnya begitu. Di sana kondisi yang tidak penuh. Kan gini Mas, fenomena Ya, yang terjadi ini beberapa organisasi kan di tengah ketidakpastian itu ada yang tidak bahasanya nek sekolah kan muridnya habis, ya. kemudian nggak ada, akhirnya keberlanjutan tidak ada lagi. Kita coba buat strategi agar lembaga itu bisa tetap eksis, caranya gimana, kira-kira begitu loh. Oke, Dan misalnya begitu. siap. Oke. Oke. Oke, Pak. Saya punya satu judul yang itu, Pak. Berarti di sini Bapak lebih menekankan strateginya ya, Pak ya? Ya, strateginya. Strateginya. Oke. Jadi ini, Pak. Ini saya ketikkan aja, nggih. Ketikkan di Oke. chat Oke, oke. biar langsung di copy saja. Oke. Bangun strategi keberlanjutan. Berarti kalau keberlanjutan itu aja lingkungan. Ini tugas ini Mas, biar bisa masuk nanti. Ya, Pak. Ini untuk VUCA itu situasi atau tempat, lingkungan, atau bagaimana namanya, Pak? Lebih cocok kemana, Pak? Ini lebih ke Itu istilah, Mas. Istilah istilah yang ini Mas. di Amerika Serikat Situasi, kemarin. gitu? Ya, Situasi, situasi. gitu. Tantangan. Situasi. Situasi. Oke. Kira-kira, Pak, untuk yang saya kirimkan itu, atau bisa juga untuk seperti ini, lebih jelas saja. Oke. 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 Monggo, Pak. Kalau saya begitu nih. Ini kalau judul awal itu kan masih belum ada signifikannya kan begitu, Pak. Jadi saya tambahkan contoh istilah-istilah membangun kan gitu. Ada istilah membangun ketahanan lembaga Islam non-profit titik 2 gitu nggih. Caranya gimana? Strategi adaptif dalam situasi buka kan begitu. Itu bisa. Atau mungkin langsung saja Pak, resiliensi organisasi Islam non-profit di era atau di situasi VUCA ini. Titik 2, pendekatan strategis untuk keberlanjutan jangka panjang. Kan jelas itu, Pak. Gitu. Kira-kira, Pak. Matur nuwun Mas. Nggih Mas. Nggih, matur nuwun. Nanti bisa disesuaikan kembali, ya, karena saya yakin untuk masalah konteksnya itu atau penulisan yang benar, Bapak ataupun Ibu Wulan yang lebih memahami kan gitu. Tapi itu sedikit untuk minimal judul itu apa ya, tidak monoton gitu aja, Pak. Karena kalau Oke, langsung nggih. ditulis strategi penjaga itu kan terlalu, saya yakin udah umum sih. Saya cek di Scopus juga ternyata tadi juga sudah banyak, Pak. Gitu. Depan. Oke. Begitu, Pak Kamto? Nggih, matur nuwun Mas. Nggih, nggih. Sama-sama, Bapak. Ada Izin lagi, saya, Bapak dan Ibu? ya saya Pak. Izin. Nggih? Pak Afan, ya. Saya share screen ya. Boleh, silakan Ibu. Oh ya, Bapak dan Ibu nanti setelah judul sudah selesai bisa mungkin menyicil atau mulai membuat keyword gitu nggih. Keyword-keywordnya kira-kira apa saja yang akan menjadi kata kunci dari paper Bapak dan Ibu nanti. Nanti di sesi kedua akan kami berikan saran untuk keyword-keyword yang populer itu bagaimana. Begitu nggih? Nanti silakan dicoba-coba dulu. Silahkan Ibu Kusnaini. Ya, sudah kelihatan. Sudah Ibu, Kelihatan. agak dibesarkan mungkin. Yang ini yang judulnya mana Ibu? Yang Ini merah. Yang merah judulnya ya? itu yang bold, yang bold. Oke.
Ya, ini saya minta Rekonstruksi nggih. sarannya. Iya, ini breakdown dari disertasi saya. Nggih. Judul awalnya pengembangan model pola asuh sekolah rumah sebagai strategi pembentukan karakter siswa SD Muhammadiyah Sidoarjo. Nggih. Artikelnya, ini pilihan saya rekonstruksi pendidikan karakter berbasis tazkiyatun nafs, inovasi nilai spiritual dalam kurikulum merdeka. Ini saya minta Nggih. sarannya, ini masuk enggak? Kalau apa dari kampus sih paling tidak harus masuk Sinta 2 atau 1. Wah, kok tanggung Ibu? Kenapa nggak Scopus kalian Ibu? Iya, minta tolong karena saya awal ini. Kemudian saya kemarin ngambilnya mohon bantuannya. Halo Ibu? Metodenya, Nggih. metode artikelnya itu saya coba pakai SLR. Nggih. Nah, Oh, SLR ini SLR ya, berarti Bu. ini saya baru SLR. pertama kali. Ya, mohon sarannya. Oke. Judulnya ini Oke. sudah apa ya? Mohon sarannya. Judulnya sudah mewakili enggak? Oke. Ya. Oke, judul liputan. Oke, rekonstruksi ini sebenarnya sudah bagus Ibu. Kan ada apa rekonstruksi itu. Rekonstruksi itu istilah rekonstruksi kan sebenarnya sudah sangat bagus karena memang itu kan sebuah perubahan yang jelas gitu dari pendidikan karakter berbasis tahyantun nafsnya itu. Itu sebagai inovasi kan signifikannya Ibu. Inovasi nilai spiritual dalam kurikulum merdeka itu sudah sangat bagus gitu. Itu bisa digunakan, bagus juga Ibu. Tapi kalau mau dibuat lebih apa nggih simple atau mungkin tapi coba Ibu sampaikan ke kami saya gitu. Ini tazkiyatun nafs ini apa Ibu? Apa Tazkiyatun ya Nafs seperti itu teori nilai-nilai karakter hmm, Al-Ghazali. Jadi yang dicetuskan dari ini Al-Ghazali sebenarnya. nggih. Itu apa dari apa Ibu? Karakter apa perilaku apa muridnya atau dari apa gitu mungkin? Nah, Nafs ini karakter karakter yang ya karakter. inovasi nilai spiritual, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai spiritual. Ini sudah bagus sih Bu, rekonstruksi boleh atau transformasi juga boleh. Itu juga bisa digunakan atau mungkin nilai spiritual apa spiritual karakter, pendidikan spiritual karakter framework untuk mengintegrasikan juga bisa. Ini sudah ada implementasinya Ibu? Sudah ada Belum, hasilnya? Belum? belum. Baru Ini judul nggih? iya, baru pertama kali ini saya Oke, sebenarnya sudah ganti judul ya. Ini alternatif berapa? Ini saya baru ganti judul dan oke, saya belum oke. ngapa-ngapain. Saya cuma searching aja cara sistem untuk eh, SLR. Jujur saya belum pernah. Jadi kan ada Oke. sistemnya. Ini Ya, saya pakai yang kuantitatif, kualitatif, ataukah hanya sekedar apa eh, deskriptif. Saya belum tahu. oke, oke. Baik. Ini bisa Ibu. Sebenarnya tidak harus karena beberapa paper itu memang kalau metodenya adalah literatur itu memang apa nggih dianjurkan dalam judul itu dicantumkan by literatur review atau systematic literatur review kan begitu. Tapi beberapa juga nggak diharuskan. Yang penting jelas gitu aja. Yang penting jelas untuk penulisannya. Contoh simpel seperti ini Bu. Ibu bisa selain rekonstruksi kan juga bisa membangun generasi yang berkarakter kan begitu. Itu jadi lebih ke arah langsung ke siswanya contohnya begitu. Dari sisi untuk siswanya. Jadi kalau murid atau siswa ini yang generasi berkarakter, caranya adalah tasyatul nafs ini sebagai inovasi spiritual kurikulum merdeka. Itu juga bisa. Atau mungkin kalau Ibu metode mau dicantumkan literaturnya, nah itu juga bisa nanti terusannya seperti ini. Tulisannya nanti sebentar, saya ketikkan dulu. Sistematik, harus saya lupa tulisannya gimana guys. Sistematik literatur, sistematik literatur review. Oke.
literatur review. Nah, Bisa copy. nah nanti bisa langsung dicantumkan seperti ini, Bu. Jadi tetap kita gunakan judul Ibu tadi yang rekonstruksi pendidikan spiritual itu. Ini cantumkan di itu titik 2. Setelah titik 2 nanti ada systematic literatur review of Tasyatul Nafs integration. Oh, ini kurang literaturnya. Systematic literatur review. Itu nanti bisa ditambahkan gitu, Ibu, untuk SLR-nya. Ada 2 di situ. Kurang offset. Apa enggak? Ternyata. Ya. Begitu, Bu. Mau dicantumkan SR-nya boleh, tidak pun juga nggak ada masalah. Begitu, Ibu. Jadi ini kembali yang penting paper Ibu jelas. Dalam artian apa yang Ibu ingin sampaikan itu orang lain bisa menangkapkan gitu, Ibu. Itu aja. Ya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Saya stop screen dulu. Iya. Silakan, ada lagi mungkin? Bapak Saya dan Ibu. boleh? Saya boleh? Boleh, Ibu Heni, silakan. Oh ya, saya duluan ya. Eh, Share screen. Ya, malam Mas ini apa ya? Saya punya satu judul sebenarnya background gini. Saya hanya pengen menulis di Scopus karena saya mau mengajukan LK sebenarnya. Jadi Oh, bukan siap. Mantap, Ibu. Oke. sebenarnya sedang S3 tapi baru aja belum menuju ke disertasi. Tapi saya pengen belajar lebih dini untuk ke Scopus ini. Jadi ada satu subjudul sih sebenarnya yang saya pengen tulis, hanya satu sini minta dikoreksi lah. Ini tentang CRM, Customer Relationship Management, yang memang bidang saya manajemen dan saya juga mengajar bidangnya yang sama. Jadi supaya lebih linear, maka saya ambil judul ini. Jadi saya minta masukan gimana judul ini apakah memang sudah memenuhi syarat karena saya hanya ingin ke pengajuan ke LK aja. Sebenarnya LK bisa ke ya minta 2, tapi saya mau coba ke Scopus saja dulu. Gitu, Mas. Oke, mungkin sedikit mungkin sampaikan Bu, mungkin kesimpulan atau hasil riset Ibu begitu. Belum, Mas. Baru judul aja ini yang mau saya buat. Sebenarnya sedang. Kalau begitu, kalau belum ada secara kesimpulan, harapan Ibu, harapan. Apakah memang itu yang meningkatkan kualitas layanan ini harapan Ibu? Betul. Atau Jadi harapan Ibu? kita pengen kualitas layanan digital karena kan sekarang digital, jadi tim seluruhnya digital. Jadi bagaimana kita mau lihat ini mau saya lakukan di perguruan tinggi sendiri, kemudian untuk meningkatkan layanan digital karena memang belum sepenuhnya. Jadi pengen bagaimana aspirasi dari mahasiswa terhadap kualitas dari digital di kampus gitu. Oke. Ya. Oke, ini karena kesimpulannya belum, Bu. Nanti bisa disesuaikan lagi, karena kalau kesimpulannya belum, kadang nanti judulnya juga beda kan gitu. Tapi nanti bisa Ibu dibuat contoh seperti ini, meningkatkan kualitas layanan tinggi. Peran CRM. CRM itu singkatan apa, Ibu? Customer Relationship Management. Customer Relationship Management. Baik. Mungkin nanti dalam judul jangan ada singkatan, Ibu. Gitu. Jadi nanti bisa contoh dibuat seperti ini. Kalau itu, tapi sudah umum, untuk istilah CRM ini sudah umum, sudah sering digunakan. Sangat umum. Sangat umum. Sangat umum. Oke. Iya. Oke. Kalau begitu itu sudah bagus sekali ini. Oke. Langsung saja. Mungkin saya buat versi simpelnya gitu, nggih. Ini kan Ibu coba di blog judulnya, Bu, berapa kata ini? Di blog semuanya.
Oke, di view aja Bu, di view atau review di atas, yang atas. Mana dia? Review, di view. Iya, view mungkin. Atau yang itu Ibu, yang review. Review, oke. Yang sampingnya, oke. Nah, yang ini Ibu, yang bukan spelling. Yang mana ya kemarin ya? Yang coba yang spelling sebelah kiri. Bukan. Ini Ibu pakai BPS atau ini pakai PowerPoint. Oke. Oke. Pantas kok saya carinya kok susah. Oh iya. Oke, bukan Word ternyata. Oke. Kalau ini saya lihat sekilas, ini sepertinya banyak nggih Ibu nggih, lebih dari 15 kata gitu nggih. Jadi mungkin versi simpelnya atau mungkin versi lebih singkatnya gitu, kira-kira seperti ini nanti Ibu bisa adik bisa langsung digunakan, bisa disesuaikan lagi. Jadi langsung aja, peningkatan kualitas digital kampus, titik 2, dah, model sinergi, CRM, otomatis layanan, dan literatur digital, gitu Ibu. Dibuat simpel saja sebenarnya, jadi tidak perlu Bapak Ibu tulis panjang-panjang, karena takutnya nanti dapat jurnal yang membatasi jumlah kata dalam judul, kan repot juga nanti, kan gitu. Tuh. Atau kalau ini Mas, kalau yang di bawahnya nih, yang di bawahnya. Yang bawahnya, enhancing digital service quality in higher education. The yeah. rules of operation service itu. Iya, itu kan bahasa Inggrisnya yang di atas nggak, Ibu? Iya, betul. Betul. Ya. Kan begitu. Saya cuma terkait dengan jumlah katanya itu, Ibu. Ini oke. Berarti kalau saya itu lebih dari 15 ya? Soalnya. Begitu. Jadi nggak harus langsung in higher education, diganti aja langsung peningkatan kualitas digital kampus dah, gitu nggih. Kalau kampus kan langsung jelas itu pasti itu. Tapi saya harus tekankan dulu Ibu, ini kalau judul Ibu ada istilah peningkatan, berarti kan sebelumnya ada penurunan kan gitu, atau mungkin ada sesuatu yang kurang kan begitu. Jadi nanti bisa disesuaikan kembali kalau memang contoh kualitas layanan kampus itu kurang dan lain memang bagus. Jadi untuk meningkatkan kan begitu. Atau Ibu bisa membuat kalau mungkin layanan itu belum ada atau bahkan belum ada. Di kampus sudah ada nggih? Sudah ada nggih harusnya? Harus sudah ada pelayanan. Belum terlalu banyak. Hanya satu belum terlalu banyak. digital, iya. Jadi mau peningkatan ke digital lah ini gitu. Oke. Kalau begitu Ibu bisa langsung buat, kalau seperti itu inovasi langsung sekalian boleh. Inovasi layanan digital di perguruan tinggi itu nggih titik 2. Tuh. Peran CRM operasional dan otomatis terdapat mutu digital. Itu juga bisa Ibu. Jadi kembali ke hasil riset itu nggih. Kalau memang di kampusnya belum ada atau bahkan masih baru hanya sebatas gagasan, itu langsung aja terus inovasi. Wah, lebih keren itu. Inovasi peningkatan gitu nggih. Inovasi layanan digital di perguruan tinggi. Dampak atau peran CRM, operasional dan seterusnya untuk meningkatkan pelayanan, atau mungkin meningkatkan operasionalnya dan seterusnya. Gitu, Ibu. Sebenarnya kembali ke hasilnya. Nanti bisa disesuaikan ke Ibu, nggih. Sesuai dengan hasil risetnya saja nanti. Gitu. Thank you, Mas. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi? Saya mau Mas Novan. Boleh Ibu, Linda silakan. Saya izin share screen ya. Silakan Ibu, silakan. Nah, sudah terlihat ya. Oke. Bidangnya yang mana Ibu ini? Bidangnya farmasi, Mas Novan. Farmasi, oke. Ya, saya mau coba ini buat peningkatan buat ke LK. Jadi mau coba ke situs. Cuman ini memang judulnya jadi panjang gini ya. Tadi kan boleh ada singkatan gitu ya. Jadi tidak perlu disingkat gitu ya. Kalau bisa jangan disingkat Ibu, kecuali kalau memang singkatannya sudah sangat umum. Karena judul itu kadang jarang ada singkatan Ibu, gitu. Iya. Nah, ini sedikit gambaran kesimpulannya. Jadi dapat profil resistensi berapa persen gitu dari obat-obat tuberkulosis ini.
yang sudah resisten, kemudian dilihat juga rasionalitasnya, yang mana yang tepat dari mulai dosisnya, seperti itu. Oke. Di sini yang masih kurang ada di lama pemberiannya gitu, itu dari hasil rasionalitasnya. Mau minta Rasionalitas. Mas Tani judulnya seperti apa? Ini yang 1, 2, 3 ini apa Ibu? Pilihan Satu. judulnya sih, Oh, diterjemahin aja ke bahasa Inggris gitu. Kalau judul bahasa Indonesia yang paling atas. oke. Nah, ini sebentar saya agak hitung ya kalau loading. Karena kalau bisa bahasa Indonesia dulu, tapi nggak apa. Saya baca pelan-pelan ya. Terus nanti oke. Tadi apa Ibu untuk temuannya? Anti tuberkulosis, Iya, anti MDR, multi drug resistant. ini second line terbatas drug resistensi. Oke, ini kedua pada pasien terhadap jangka pendek. Oke, second line resistensi. Ini sebenarnya bisa dibuat beberapa paper nggih, Ibu nggih? Gitu, Ibu bisa ambil dari ini yang peran keduanya ini bisa, atau dari sudut pandang ataupun dari sisi pasiennya juga bisa kan begitu, itu juga bisa, atau dari sisi mungkin untuk referensi dunia medisnya kan, profit resistensi itu kan juga bisa nanti jadikan satu paper khusus untuk bahas tentang itu kan gitu, apa saja ini, itu fungsinya apa saja kan juga bisa gitu. Tapi lebih proper kemana dulu Ibu, mau menulis tentang sisi yang mana dulu gitu? Kayaknya kalau nulis paper itu biar datanya banyak gitu, ngaruh nggak, Mas? Oh enggak Ibu, enggak. Malah kalau bisa data dalam paper itu sedikit dan memang itu yang paling penting gitu. Jadi nggak perlu semua data kita masukkan dalam paper Ibu. Paper kan cuma 10 halaman Ibu. Kebanyakan data nanti malah penuh nanti papernya kan gitu. Kalau di sini Jadi dua topik ya, profilnya oke, atau rasionalitasnya gitu ya. benar. Kalau bisa memang hasilnya secara langsung gitu. Itu malah lebih bagus Hmm. nanti. Tuh. Mas Lebih Tani, proper yang mana Ibu? dua-duanya? Oke, bentar saya juga sambil lihat di Scopus gitu di sini. Oke. Kira-kira apakah populer tidak di Scopus terkait dengan tadi memang istilahnya MDR gitu nggih, Bu? Iya, Ya, istilahnya umum sih. Scopus. Scopus. Waduh, jaringan saya nih. Oke. Ini aman nih, Bu. Di Scopus juga populer juga memang molekular drug drug resistance genesis MDR. Oke. Enggak. Oke, nah untuk judulnya Ibu tadi fokus keduanya nggih? Iya, Terapinya, efektivitas, profilnya, profil profil. resistensinya, dan rasionalitas terapinya. Oke. Oke. Itu bisa Ibu. Jadi kalau seperti itu ini bisa dituliskan, iya ini kalau pilihan-pilihannya terlalu hitung ya. Nomor 3 itu bagus, terus oke, kalau profilnya apa yang dijual kalau bisa taruh depan profil. Nanti bisa disesuaikan kembali nggak? Oke, contoh seperti ini. Nah, kira-kira gimana Ibu kalau judulnya seperti itu? Kalau kita melihat dari profilnya gitu nih, profil analisis resistensinya. Ya, terima kasih, Mas. Iya Ibu, nah itu. Jadi kurang lebih gabungan itu juga bisa. Ya, benar. Atau kalau mau juga bisa langsung dicantumkan. Contoh seperti ini. Jadi nanti langsung dicantumkan terkait dengan keberhasilan pengobatannya kan begitu.
bisa juga. Jadi mungkin signifikannya jelas dalam keberhasilan pengobatan FDR-TB jangka pendek. Jadi monggo Ibu nanti bisa disesuaikan, tapi kalau bisa memang kontribusinya harus kelihatan dalam judul gitu. Mungkin kalau memang paper-paper lain Ibu fokus ke profilnya, tapi kalau bisa tuh ya orang-orang yang non akademisi gitu, itu juga bisa paham Ibu. Gitu. Saran kami seperti itu soalnya. Jadi jangan hanya paper kita itu bermanfaat untuk orang-orang akademisi, tapi yang non akademisi sekalipun bisa tahu, oh profil ini ternyata hasilnya seperti itu. Nah itu loh, lebih enak seperti itu Bapak Ibu. Tuh. Begitu Ibu? Terima kasih. Bagus. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin share screen? Yang sudah mungkin bisa live, nggak apa-apa, tidak masalah. Saya takutnya malah mengganggu waktu istirahat Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai dan merasa judulnya sudah bagus, boleh silahkan Bapak Ibu live, nggak ada masalah. Gitu. Ada lagi mungkin? Iya, saya. Oke. Silakan Bapak. Kok suaranya agak pelan ya? Atau Iya, volume karena saya? ininya jelek sekali. Mohon maaf Oh, juga timnya nggak bisa. Oke, nggak Apa? apa-apa Bapak. Boleh Oke. mengingatkan ya, filenya belum bisa di grup ya. Filenya Sudah belum Ibu. bisa di grup. File? Mengingatkan. Kalau materi sudah Ibu? Iya. Belum gitu? Belum saya kirim gitu? Belum, saya cek belum. Di WA grup? Oh, belum gitu? Nah, WA materi saya grup belum. di WA grup Grup yang webinar Ibu, webinar kita yang 35 ini. ya belum ada. Belum ya? Yang Ya, saya yang kirimnya 35 berupa belum ada. PDF Belum. soal. Bentar. Kalau begitu saya kirimkan ulang. Ini ada tapi hampir semua nggak bisa baca. Jadi menunggu pesan gitu. Cuma nggak ada filenya. Menunggu pesan? Itu saja ya. Iya, hampir semua nggak bisa membacanya. Ini materinya nggak ada. bisa. Gitu. Saya juga nggak dapat. Belum terkirim. Oh, belum terkirim Saja. deh, loh. Tempat saya sudah. Oke. Belum. Baik Ibu, nanti Belum. kami kirimkan ulang Ibu. Kami kirimkan ulang. Terima kasih. Terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih Bisa Bu. live ini Baik. Pak ya? Oke, baik Bu. Bisa live ya? Oke. Silakan Pak Adi tadi, monggo. Baik. Terima kasih Mas Novan. Iya. Mohon izin untuk share screen. Ya, saya. Sudah kelihatan Mas Novan? Masih loading Bapak? Oke. Baik. Ini judul saya Mas. Mohon maaf, saya pengen belajar ini buat paper. Yeah. Jadi kalau yang judulnya itu yang what if the locked door itu tadi ikut yang Mas Novan tadi katakan yang di awal. Iya. Jadi saya ATM aja. Kemudian ini sebenarnya untuk disertasi saya itu nggak ada dexterity teori ini. Jadi saya awalnya itu ada IRT hubungannya sama innovation resistance, nanti dihubungkan sama EA adoption. Nah, lokusnya di pemerintahan desa. Pemerintahan desa. Kenapa kok selama ini padahal AI itu kan bermanfaat ya, tapi kenapa kok ada resisten dari aparat desa? Apalagi untuk aplikasi-aplikasi yang bagus yang dikeluarkan pemerintah itu yang seharusnya mereka terapkan, tapi kenapa hanya di awal, tapi berlanjut itu enggak ada keberlanjutan sama sekali. Itu Mas yang mendorong ini pengen nulis artikel ini. Oke. Berarti terkait dengan AI-nya ya Pak ya? Iya. Oke. Ini sebenarnya karena itu sudah bagus sih Pak. What if the locked door is the way out? Kan dengaran sekali sebenarnya. Itu sangatlah eye-catching sekali itu sebenarnya Pak. Gitu. Ini sudah bagus Bapak sebenarnya. Gitu. Sudah sangat bagus sekali. Ini kan terkait dengan apa ya? Penolakan sebuah inovasi kan gitu. Gitu. Jadi kalau seperti itu sebentar. Mohon maaf, Mas. Untuk metodenya apa Pak? Ya. Pakai dexterity yang itu? Metodenya kuantitatif Mas. Bukan metode penelitiannya Pak. Yang ini kan evidence of dexterity theory kan itu. Itu kan, gini. Itu kan metodenya kan gitu. Betul. Jadi dexterity teori itu justru menekankan pada kemampuan
seseorang untuk mengadopsi AI. Nah, Iya. kenapa kan di sini saya tekankan ke situnya karena memang itu yang ditonjolkan dan itu menjadi Oke. hipotesis saya. Sebenarnya mereka itu butuh AI itu, tapi Iya. kenapa kok menolak gitu? Teknologi, Makanya itu teknologi. nanti diversuskan sebenarnya sama IRT, Mas. Innovation Resistance Theory dimensinya itu nanti. Gitu, tapi nggak kelihatan. Oke. Dari itu berarti teori nggak, Pak? Teori Dexter, Teori J. teori Dextery. Dexterity. Mungkin saya nulisnya keliru, Mas. Tulisannya. Oke. Oke, sebentar Pak. Kalau Ya, begitu baik, saya baik. coba sambil cek di Scopus terkait Ya. dengan teori itu, apakah sering digunakan tidak gitu, nggih? Siap. Untuk Kalau misalkan sering digunakan, kenapa, Mas? Berarti nggak iya Bapak. Jadi kalau memang sering digunakan itu ya. Bisa dicantumkan dalam judul Pak. Gitu. Oh, Atau bahkan kalau memang udah sangat sering, bahkan terlalu sering di Scopus itu kalau bisa malah nggak usah dicantumkan dalam judul, baik, baik, karena baik. udah sangat umum sekali kan gitu, Siap, juga. siap. Jadi saya lebih prepare itu apakah ini harus dicantumkan dalam judul atau tidak gitu aja Pak. Oh, siap, Karena takutnya kalau kita cantumkan dalam judul itu udah sangat monoton sekali, itu kan malah sayang gitu. Untuk teorinya, oke. Ini kebetulan jarang Pak, jarang digunakan dalam judul gitu. Memang itu masuknya nanti ke metodologi penelitian saja untuk teorinya itu. Gitu. Jadi bisa Pak, judul Bapak itu bisa digunakan sebagai apa nggih? Mungkin apa? Salah satu alternatif, atau kalau saya bisa tambahkan seperti ini Pak. Jadi langsung saja Pak, kalau memang kita menekankan terkait dengan inovasinya atau perubahannya itu, bisa cantumkan seperti ini. Oh, nah. Nah, itu Pak, kira-kira Pak. Oh, baik, baik. Jadi sebuah ketika inovasi dianggap ancaman kan begitu. Ya. Jadi resistensi pemerintah desa terhadap teknologi AI dalam perspektif organisasi elektoral. Nah, ini baru sisi paper, kalau ini paper 1 ya Pak, paper 1 dari sisi penolakannya kan begitu. Penolakannya. Jadi penolakannya kan gitu. Nanti kalau Bapak risetnya sudah selesai dan ada bentuk sebuah gagasan atau ide baru begitu untuk kedepannya bagaimana, nanti bisa tulis Pak. Contoh apa nggih, mungkin yang seharusnya tuh AI itu berperan untuk apa gitu nggih dalam pemerintah desa, itu bisa Pak, nanti bisa dicantumkan untuk paper berikutnya, itu juga bisa. Baik, baik, Contoh. Di Nah, kira-kira Pak, nanti bisa disesuaikan dengan, ya ini karena risetnya belum selesai ya Pak, karena risetnya belum selesai gitu. Tapi itu nanti monggo Bapak dan Ibu yang risetnya belum selesai, kira-kira mana judul yang sekiranya cocok, menarik gitu, minimal untuk kita sendiri, karena memang kayak tadi itu first impression-nya soalnya Pak. First impression-nya kalau bisa secantik, semenarik mungkin kan begitu. Iya Mas Novan, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Izin saya stop. Silakan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, sebentar ini. Berarti WA saya nih. Saya login dulu. Sambil mengirimkan kembali untuk materinya. Monggo Bapak dan Ibu yang ingin share screen. Saya boleh? Boleh Ibu. Silakan. Sebentar. Lagi tugas. Saya lagi ada operasi. Waduh. Jadi laporan kasus bisa ya? Bisa Ibu, case tadi bisa. Itu malah kalau kamu sebutnya sebagai mini riset itu sangat malah bisa itu. Gitu. Oke, sudah terlihat?
Sudah? Oke, Ya. yang mana Ibu? Saya cerita dulu Boleh. tentang ini. Jadi ini neural proloterapi itu suatu metode Oke. untuk regeneratif terapi. Ini dilakukan pada pasien yang mengalami kelumpuhan pada kaki akibat kesleo. Ya. Jadi ada masalah sarafnya, bagian kaki itu Ya. teridentifikasi setelah 5 tahun. Jadi lumayan panjang ya, harusnya sarafnya tuh udah rusak banget lah pokoknya. Sudah tidak ada respon kakinya itu. Teridentifikasi memang terjepit dan terjerat di daerah kaki dan menunjukkan tanda-tanda sudah tidak bisa berfungsi. Nah, dengan neural proloterapi ini kasus yang langka ya. Mengembalikan fungsi motorik. Jadi pasiennya sekarang bisa jalan lagi. Nah, rencana saya ingin publikasi. Ini kurang lebih judul. Pasiennya drop foot. Jadi kakinya sebelah kanan itu betul-betul tidak ada kontraksi. Jadi jatuh begitu. Kakinya nggak bisa begini. Awalnya. Dan sudah 5 tahun sudah diterapi dengan berbagai macam sekian lama dan beberapa dokter dan beberapa rumah sakit. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke. Berarti dalam artian untuk menyembuhkan kan begitu. Iya, dalam arti ternyata pakai ini bisa loh gitu ya. Iya. Bisa Ibu. Saya ingin diskusi sebentar. Sebelumnya apakah ada metode lain Ibu yang serupa yang motif tujuan sama untuk menyembuhkan gitu atau ya, ada. Jadi selama ini menggunakan kalau sudah kondisi drop foot, sudah kondisi kecacatan seperti itu, biasanya menggunakan operasi transfer tendon atau transfer saraf di daerah tersebut. Berarti dioperasi nggih. Iya, dioperasi. Namun pada pasien ini yang pertama karena keterbatasan secara finansial sebenarnya ditanggung BPJS, tapi karena transportasi yang sangat jauh dari tempatnya sehingga keterbatasan itu dia tidak mau, dan yang kedua memang dia tidak mau untuk dioperasi. Dan memang untuk diagnosa sampai ketemu banget karena ini kasus-kasus yang sudah neglected ya. Untuk ketemu penyebabnya itu sangat sulit sekali. Baik. Jadi sebelumnya teknik itu, tetapi biasanya teknik itu dilakukan pada pasien-pasien yang tidak selama ini kan 5 tahun. Ya. Oke. Ini masuk Ibu, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, Ibu bisa masuk ke banyak sisi kan begitu. Dari sisi penyembuhan untuk untuk penyakit atau mungkin terkait dengan saraf kejepitnya itu nggih, penjepitan sarafnya itu, atau dari metodenya. Ibu bisa contoh membandingkan gitu. Contoh yang awalnya itu pakai cara lama itu harus operasi, memakan biaya tinggi, itu juga bisa. Itu bisa dijadikan bentuk paper kedua nanti, Bu. Tapi kalau untuk saat ini, contoh kalau seperti ini langsung gimana, Ibu? Jadi langsung aja. Karena yang kita ingin jual adalah metodenya, caranya, kan gitu. Langsung aja, Ibu. Jadi neural proloterapi itu titik 2 sebagai inovasi penanganan neuropatik kronis akibat penjepitan saraf, itu juga bisa. Jadi langsung saja cantumkan sebagai bentuk inovasi gitu. Ya. Langsung saja ya. Langsung aja itu. Perkuat di neural proloterapinya ya, bahwa dia mampu bisa menggunakan itu. Seperti itu. Itu satu, atau nanti bisa ditulis seperti ini. Kalau tanpa titik 2 gitu nggih, nanti bisa langsung aja. Neural proloterapi. Dalam mengatasi bisa. Iya. Iya. Jadi monggo nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau itu Bu, kalau saya cantumkan langsung Ibu apa bentuk
manfaat dari riset yang Ibu lakukan atau case study itu. Itu nanti juga bisa tambahkan titik 2 case study pasien ini di rumah sakit mana juga bisa, ataupun terkait dengan metodenya dan seterusnya juga bisa. Itu sangat fleksibel. Kami memang tidak bisa menjamin paper judul ini nanti bakal tetap sampai paper Ibu publish atau enggak, tapi minimal editor tuh sudah bisa menangkap dulu Ibu, gitu aja. Nanti saya yakin pasti editor yang mungkin keahliannya jauh lebih paham dari kami gitu. Kami harus semua bidang yang harusnya fokus satu bidang pasti punya sebuah saran yang lebih bagus lagi. Tapi minimal first impression-nya bagus dulu kan gitu Ibu. Iya, paham. Baik. Mantap Ibu. Ya, begitu. terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, saya izin stop share. Oke, terima kasih. Silakan langsung Bapak dan Ibu yang lain mungkin yang ingin sedikit kita diskusikan. Ada yang masih merasa judulnya kurang bagus atau kurang? Saya Mas Novan. Boleh Ibu Mohon izin, Agustin. ya, mohon izin tidak on cam ya. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Ya, ini saya sedang proses membuat karya ilmiah yang nanti harus dipublish. Sebentar. Siap Ibu. Iya, ini Mas. Jadi ini naskahnya yang sedang berproses. Nah, judulnya kira-kira seperti ini karena untuk karya ilmiah 1 itu saya tidak mengangkat masalahnya dulu karena memang terkait dengan mata kuliahnya begitu, Mas. Karya ilmiah 1 itu tentang masalah atau problematika yang ada pada pembelajaran bahasa begitu. Saya bahasa Indonesia kebetulan, Mas Nov. Masalah dengan level bisa sedikit disampaikan Ibu, ini awareness level ini dalam artian bagaimana? Ini kan saya meneliti tentang kemampuan literasi yang dihubungkan dengan sebenarnya metakognitifnya anak-anak. Jadi berdasarkan hasil AKM literasi itu kan sebenarnya bagus. Tetapi di satu sekolah itu ketika saya mencoba untuk mengambil data menggunakan instrumen MAI, ya ini Metacognitive Awareness ini ya, inventory. Nah, itu ternyata banyak yang menjawab ragu-ragu gitu. Artinya kan memang tidak maksimal ya untuk kemampuan metakognitifnya. Padahal sebenarnya bisa dihubungkan dari beberapa penelitian itu bahwa ketika anak memiliki kemampuan metakognitif bagus, maka dia juga akan memiliki kemampuan literasi yang bagus juga, atau prestasi di mata pelajaran lainnya begitu. Nah, ternyata ketika saya hendak melihat bagaimana kemampuan literasi membaca mereka, itu saya menemukan istilah MARSI. MARSI itu adalah untuk mengetahui anak-anak itu menggunakan strategi apa ketika membaca kognitif itu, begitu. Baik Ibu. Jadi di sini dalam artian menganalisis gitu nggak Ibu? Jadi kalau seperti itu, kalau menganalisis kata dosen saya sepertinya tidak sampai analisis, tapi mendeskripsikan saja begitu. Karena memang ada beberapa sekolah yang saya coba mencari datanya. Ini kan Jawa Timur ya, gitu. Kalau begitu, kalau saya ganti untuk seperti itu jadi mengungkapkan bagaimana itu, jadi seperti ini nanti. Jadi contoh signifikannya itu adalah mengungkapkan tingkat gitu, tingkat kesadaran metakognitif itu untuk siswa SMA dan implikasi terhadap strategi nanti literasi atau membaca untuk siswa itu ke depannya kan begitu. Jadi signifikannya di sini adalah mengungkapkan. Jadi paper Ibu di sini nanti berguna atau mungkin bisa dijadikan referensi untuk sekolah-sekolah begitu. Ini loh, kalau tingkat kesadaran metakognitifnya itu tinggi atau bagus, nanti juga bisa berdampak pada
bagaimana membuat apa ya strategi pembelajaran yang lebih bagus dalam literasinya kan gitu juga bisa Ibu. Iya, iya. Tuh. Memang nanti penelitian saya itu ke pengembangan model pembelajaran, Mas. Tapi kan Oh, I memang see. memang kan harus mencari dulu ya untuk Oke, analisis benar, kebutuhan Ibu. dari masing-masing sekolah itu. Benar, seperti itu, Ibu. Benar. Tuh. Nah, itu bisa atau sebentar kalau cara lain selain mengungkapkan Penelitian deskripsi kan Mas ini Mas ya? ya, itu bisa Ibu. Kesadaran. Oke. Sebentar, literasi. Hmm. Nah, kalau tujuan tadi Ibu untuk sekaligus memberikan saran ya untuk mungkin apa kurikulum gitu ya, untuk kurikulum dari sekolah gitu. Ya, kebaruannya kan memang pembelajaran mendalam ini ya. Oke. Jadi deep learning ini kebaruannya begitu. Oke. Contoh Ibu, contoh seperti ini bagaimana? Saya gunakan istilah diagnosis kesadaran metakognitif dan strategi membaca siswa. Dalam titik 2, temuannya untuk perbaikan pembelajaran literasi kan begitu. Jadi sebelumnya mungkin kurang dalam pembelajaran literasi, nanti bisa Ibu cantumkan di situ judulnya biar lebih eye-catching begitu. Iya. Kira-kira bagaimana Ibu? Bisa sebenarnya? Bisa kayaknya. Iya, mungkin untuk sementara itu dulu Ibu, karena Iya, kalau bisa iya. memang kalau bisa risetnya sudah jadi atau kesimpulannya sudah jadi, jadi enak nanti kita buat judulnya. Iya. Ini kan Gitu. masih mencari data-datanya dulu Mas untuk karya ilmiah 1 itu. Oke. Jadi Apa apa tadi Ibu? Mas? Tapi Diagnosis ya? boleh mau diagnosis itu juga boleh, atau kita gunakan kata sebelumnya mengungkap kesadaran metakognisi dan itu juga bisa. Itu monggo. Tuh. Diagnosis tingkat kesadaran kognitif ini ya. Dan strategi membaca siswa SMA gitu kan. Titik 2. Oh, titik 2. Iya, biar apa nggih? Saya juga nggak tahu. Judul ada titik 2-nya tuh kok kesannya menarik itu saya juga nggak tahu. Saya mulai itu juga nggak tahu tren itu Ibu. Iya. Strategi membaca kognitif. Bukan, itu titik 2 Strategi. ganti dan dulu Ibu. Yang ini, yang pesan saya Bu, chat saya bisa terlihat? Chat ya? Iya di chat. Itu sudah saya kirimkan itu. Oh, baik. Iya. Oke. Oke, terima kasih berarti ya sudah di chat itu ya Mas ya? Iya Ibu, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ingin disesuaikan kembali boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas. Saya baca dulu Iya untuk Ibu, chatnya. sama-sama. Ada lagi Bapak dan Ibu? Saya Mas. Boleh Ibu. Izin sebentar. Baik. Ini saya sambil mengirimkan kembali materinya di WA Group. Apakah masih bisa? Sudah terlihat, Mas? Sudah Ibu. Oke, baik. Jujur aja tadinya saya tidak membuat seperti ini, tapi setelah mendengar penjelasan dari Mas Nopan tadi, ya kenapa tidak? Ini kan bukan judul yang komplit ya untuk, mohon maaf karena saya saat ini sedang menjalani pendidikan doktor, jadi kan bukan seperti disertasi kan seperti itu. Iya Ibu. Nah, fokus saya itu Mas pada salah satu pendekatan kurikulum, bukan kurikulum. Kalau misalnya di Kementerian Pendidikan itu ada pendekatan deep learning, kalau di Kementerian Agama itu ada yang namanya kurikulum berbasis cinta. Wah, iya siap Ibu. Nah, untuk kurikulum berbasis cinta ini kan kalau dibawa kepada sebuah judul disertasi ini kan untuk citasi sama sumbernya kan ini masih minim ya. Tapi saya melirik beberapa sudah masuk juga di
jurnal gitu. Di Sinta saya udah ngintip juga sudah muncul seperti itu, tapi sepertinya belum 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 apa ya, belum banyak gitu. Belum Nah, banyak, benar. jadi Mas, ini jujur aja saya sebenarnya penekanannya pada manajemen kurikulum ataupun pada manajemen kepemimpinan. Nah, bagaimana di manajemen kepemimpinan ataupun di manajemen kurikulum itu ada inovasi gitu. Sehingga implementasi kurikulum ini nantinya orientasinya tidak lagi administratif gitu. Tapi bagaimana pengembangan karakter. Sehingga saya mencoba untuk mendesain judul ini. Ini memang belum saya cantumkan manfaatnya, artinya ini di SD mana atau di madrasah mana, ini nantinya akan saya sambungkan seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti ini, nyanyian penggoda inovasi, menavigasi paradok kurikulum berbasis cinta dalam manajemen kepemimpinan untuk karakter religius holistik. Nah, ini saya pengen masukan dari Mas lah gitu seperti apa gitu. Karena jujur untuk Scopus itu belum pernah tembus gitu. Aman Ibu, Itu kita Mas. sama belajar di sini. Baik Ibu. Nah, Ya. ini sebenarnya bagus Ibu karena ada istilah-istilah itu. Tapi nyanyian penggoda inovasi itu kan ada istilah penggoda inovasi itu kan berarti memang sangat signifikannya di situ sebenarnya. Tapi bisa juga Ibu bisa tulis mungkin lebih sedikit mungkin ilmiah gitu, okay. Ada ilmiah sedikit nanti bisa diganti seperti berikut Ibu. Jadi contoh kita terkait dengan navigasinya itu, okay. Navigasi paradoknya itu. Nah, langsung saja. Jadi nanti titik duanya berupa strategi kepemimpinan untuk penguatan gitu, okay. Jadi jangan hanya dalam untuk karakter, jangan langsung untuk apa itu? Untuk penguatan karakter religius holistiknya itu juga bisa. Itu. Atau Ibu lebih condong kemana Ibu? Metodenya atau mungkin hasilnya atau terkait dengan objeknya atau kurikulumnya atau bagaimana? Yang Ibu ingin tekankan dulu di sini. Ke metodenya. Metodenya, okay. Metodenya terkait dengan kepemimpinan itu, okay. Paradok kurikulumnya gitu, seperti kurikulumnya. Terus ke pasti berbagai. Sebentar, ini religius. Saya cek di Scopus. Cinta. Kalau berbasis cinta ini sudah sangat umum, Bu, di sana atau di tulisan-tulisan juga? Kalau di Kementerian Agama itu umum. Umum, nggih? Iya. Itu maksudnya di ranah Kementerian Agamanya begitu? Iya. Oke. Nah, karena cintanya itu loh, itu menarik gitu, bisa menciptakan. Oke. Oke. Sudah bagus Ibu, itu judul Ibu sudah sangat bagus menurut saya sendiri, tapi juga bisa diganti dengan judul-judul berikut, itu nanti silahkan disesuaikan lagi aja, kira-kira mana yang cocok, karena takutnya tidak semua jurnal menerima judul yang nyeleneh, ada juga soalnya, jadi ada juga yang memang kalau bisa jelas gitu, ada gitu, tapi ada juga yang asik, jurnal asik itu banyak juga gitu, supaya meningkatkan peluang disitasi juga bisa dibuat judul seperti itu. Karena memang ini dari judul itu sendiri sudah sangat bagus sebenarnya. The Siren Song Innovation itu sangat menarik sekali. Jujur itu sangat menarik sekali. Gitu. Tapi nanti bisa diganti seperti judul berikut kalau mungkin dari jurnalnya minta suruh ganti gitu. Tapi udah bagus sih, Bu. Mantap. Berarti sudah paham gitu. Sudah paham pentingnya judul gitu gitu. Sudah sangat wah ini saya bisa ngomong ke Pak Acu berhasil malam hari ini gitu. Mantap Ibu. Oke, makasih Mas.
Iya, izin Ibu. stop share. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin share screen? Oh, Saya Mas Novan. oke, silakan Ibu. Oke. Masih ada Saya berapa nih share yang screen. belum? Baik. Ada. Oke, ini sudah jam 9. Oke, nggak apa. Silakan Ibu. Oh, Mas, saya punya apa nggak bisa share screen. Oke. Saya pakai HP, cuma apa namanya filenya sudah saya masukkan di HP, tapi dia nggak mau. Lewat chat bagaimana Ibu? Chat Zoom ini? Chat. Ya, saya lewat chat ya Mas ya. Boleh? Bisa diketikkan dulu atau gimana? Ya, siap. Sudah Ibu? Atau ada berapa nih yang belum? Apakah masih ada yang belum judulnya? Yang lain mungkin selain Ibu Nur Hayati, apakah masih ada yang belum share screen Bapak dan Ibu? Kita nih, ini saya tidak tahu. Apakah nanti oke. Ibu Nur Hayati? Ada kendala Ibu? Sebentar Mas, masih saya ketik. Oke. Baik Ibu. Kurang lagi. Oh. Sudah Mas, sudah saya kirim. Oke, baik Ibu. Ini terkait dengan membaca materi kebersamaan. Oke, siap. Nah, bisa kita diskusi sebentar Ibu. Ini terkait dengan judul Ibu, hasil risetnya apa dan bagaimana begitu. Untuk hasil risetnya itu rencananya mau meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian yang medianya itu adalah integrasi permainan tradisional gitu Mas. Jadi dalam pembelajaran. Fokus saya tuh ke medianya, Mas, media pembelajarannya. Nah, Media pembelajaran. iya. Jadi kemarin itu sempat meneliti tentang game edukasi juga, tapi yang berbasis aplikasi. Nah, sekarang saya pengen mengangkat yang tradisional ini ya, Mas. Tradisional ya.
kira menarik nggak untuk di Scopus. Oke, kalau begitu ini Ibu kalau terkait dengan medianya yang ingin ditekankan, taruh depan saja mungkin Ibu di sini. Jadi nanti coba saya balik tulisan nanti seperti ini. Jadi langsung aja Bu, permainan tradisional sebagai media pembelajaran matematika, titik 2, meningkatkan kritis dan kreativitas siswa SMP, kan begitu. Lebih bagusnya lagi, permainan tradisional itu apa Ibu? Permainan tradisional seperti apa gitu? Atau Ibu punya media sendiri gitu, ada cara sendiri namanya apa, itu malah lebih bagus nanti. Gitu. Kira-kira? Atau ini bebas campuran macam-macam gitu atau bagaimana Ibu? Macam-macam. Ada beberapa gitu ini. Oke, kalau begitu untuk umumnya seperti ini sih. Kalau boleh saya sarankan gitu. Jadi lebih cocoknya langsung permainan tradisional langsung taruh di depan gitu. Jadi ataupun enggak, kalau enggak seperti itu kita buat sedikit sebagai strategi. Kalau mungkin tanpa titik 2 gitu gitu. Jadi aktivitas bermain tradisional begitu. Ini kan permainan atau permainan game gitu sebagai strategi pembelajaran matematika untuk mengembangkan kritisitas atau kreativitas gitu sama saja. Tuh, boleh nanti Ibu bisa cantumkan saja. Tuh, karena saya lebih propernya kalau Ibu punya nama gitu nggih. Nama permainan tradisional itu apa? Karena itu salah satu yang menjadi daya tarik gitu. Kalau hanya permainan tradisional tuh banyak Ibu, ada apa gitu kan, kalau ada nama khusus sendiri malah lebih bagus. Contoh bidang dari apa ya, kesenian dari pakai cara tari ini itu merepresentasikan apa, itu lebih bagus nanti. Kalau bisa ada nih nanti ada namanya Ibu gitu, atau pakai nama iya gitu, mau dibuat metode Ibu sendiri atau mungkin menggabungkan semua permainan tradisional itu dan itu menjadi sebuah novelty, menjadi metode baru itu yang Ibu temukan gitu, itu kasih nama sendiri aja boleh. Nanti itu yang menjadi nilai jual Ibu. Karena salah satu yang dilirik dari judul kan ya metodenya kan begitu. Jadi tidak monoton Ibu. Biar tidak umum dan tidak monoton saja dari judul. Begitu Ibu. Oke. Baik Mas Novel, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Semangat Bapak dan Ibu semuanya untuk judulnya. Ada lagi mungkin? Sudah 9:30 ternyata. Tidak ada Bapak dan Ibu. Kalau begitu terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya yang masih hadir gitu. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa judulnya kalau sudah selesai bisa langsung dibuat keyword-keywordnya nanti supaya sesi kedua Bapak Ibu tidak bingung nanti mulai dari mana kan begitu. Nanti bisa dibuat keyword-keyword sebanyak-banyaknya. Untuk sesi kedua besok kami bantu untuk mungkin mengecek apakah keyword ini populer atau tidak di Scopus. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya, terima kasih dari kami gitu, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sama-sama Ibu. Oke, Mbak Kumala nanti tolong di share nggih recordnya gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya izin live.